أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita telah selesai membahas hadis Rasulullah SAW tentang ahabbuddin ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Al-Hanifiyah As-Samha. Al-Hanifiyah yaitu agama Nabi Ibrahim. Agama yang lurus, agama yang tegak di atas penghambaan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Agama para nabi dan para rasul seluruhnya. Kemudian as-samha yaitu yang mudah, tidak sulit, tidak susah. Tentu saja hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, baik itu yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW maupun di dalam penetapan kaidah para ulama ahli ijtihad tentang perkara ini. Dan apa yang kita telah dengarkan dari pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hadis ini, insyaallah itu sudah memberikan kecukupan kepada kita untuk memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai agama yang hanif dan agama yang mudah, walaupun bukan dimudah-mudahkan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada asar atau perkataan sahabat radhiyallahu taala an, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan Islam. Kemudian sekarang beliau beralih kepada ucapan sahabat. Kata beliau rahimahullah, wa an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala alaikum bis sabili wa sunnati fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fafadat ainahu min khasyatillahi fatamassahun nar wa laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakalar rahman faqsha'arra jilduhu min mahafatillahi
illa kana kamasali syajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalik id asobatha rihu fatahatta anhu waraquha illa tahatat anhu dhunubuha kama tahatat an hadhihi syajarati waraquha wa inna iktisadan fi sunnatin khairun mijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, hendaknya lah kalian berada di atas jalan dan sunnah. Hendaknya kalian berada di atas jalan dan sunnah. Karena sesungguhnya tidak seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan di atas sunnah, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah, lalu dia bisa disentuh oleh api neraka. Dan tidak seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan di atas sunnah, dia zikir kepada Allah Ar-Rahman, lalu merindinglah kulitnya karena takut kepada Allah, kecuali keberadaan dia seperti sebuah pohon yang telah kering dedaunannya. Maka ketika dia berada di atas hal tersebut, maka angin datang meniupnya sehingga berguguranlah dedaunan tersebut, kecuali dosa-dosanya pun berguguran sebagaimana bergugurannya daunan dari pohon itu. Sesungguhnya sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Ini perkataan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjelaskan di sini, alaikum bisabili wa sunnati. Hendaknya kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah. Ini beliau menjelaskan alaikum yang asal maknanya ilzamu, harus bagi kalian. Namun kita artikan hendaklah kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah. Apa maksudnya? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh menjelaskan, al-maqsudu min hadzal asar anna manhaj sahabah radhiyallahu anhum huwal hasu ala luzumi sabili wa sunnah. Kata beliau, dan yang dimaksud dengan perkataan sahabat ini yaitu bahwasanya jalannya para sahabat radhiyallahu anhum adalah yaitu memberikan anjuran untuk berada di atas jalan dan di atas sunnah. Di atas jalan dan di atas sunnah. Wa fadlul istiqamah ala sabili wa sunnah, dan menjelaskan keutamaan tentang istiqamah berada di atas jalan dan sunnah tersebut. Jadi ini manhaj sahabat, jalan agamanya para sahabat, yaitu mereka menganjurkan untuk
terus berada di atas sunnah, di atas jalan dan di atas as-sunnah, dan berada di atas keutamaan untuk istiqomah di atas jalan dan di atas sunnah tersebut, di atas jalan dan di atas sunnah itu. Dan yang dimaksud dengan jalan itu, kata beliau, adalah sabilu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabilu sahabatihi radhiyallahu taala anhum. Dan yang dimaksud dengan jalan di sini, yakni hendaknya lah kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah. Yang dimaksud dengannya adalah berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas jalan para sahabatnya. Iya. Berada di atas jalan Rasulullah SAW dan di atas jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas sunnah Rasulullah dan di atas sunnah para sahabat ridwanullahi alaihim. Sebagaimana kata beliau disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadha sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga jalan-jalan tersebut bisa memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala menjelaskan tentang as-sabil, tentang jalan, yakni perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, hendaknya lah kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah. Jalan dimaksud adalah apa? Yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jalan apa itu? Jalan Islam. Iya. Jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus adalah jalan Islam. Sekarang siapa yang membawa Islam itu? Yaitu Rasulullah SAW, dan juga diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah jalan yang lurus. Ini pula jalan untuk menempuh jalan keselamatan, adalah jalannya Rasulullah SAW. Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian jalannya para sahabat, apa yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana disebutkan di beberapa ayat pula tentang seseorang itu di dalam berpegang dengan agama ini, itu hendaknya kembali kepada masa kejayaan Islam, yaitu berada di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian juga tabi'in dan atba'u tabi'in. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100, memuji tentang agama yang para sahabat berada di atasnya dan agama orang-orang yang mengikuti para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun," dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin, yakni penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansar, dan penduduk asli Madinah. Iya, sahabat Nabi SAW, muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi kenapa kita harus berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Demikian pula apa yang ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala, bahwasannya hendaknya lah kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah. Yang dimaksud dengannya adalah jalan Rasulullah SAW, para sahabatnya. Iya, karena jalan mereka adalah merupakan jalan keselamatan. Iya, jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka, jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala mengatakan, iya, wajib atas kalian untuk berada di atas jalan dan sunnah, di atas jalan dan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya. Dan ini adalah merupakan manhaj. Iya, manhaj. Manhaj ini adalah manhaj yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, as-salafiyun, atau ifatul mansura. Manhaj ini yang mereka pegang, yaitu ketika mereka beragama, senantiasa mengembalikan agama itu kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul SAW yang sahih, kepada amalan para sahabat, pemahaman para sahabat. Karena jalan mereka adalah jalan yang mengantarkan kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah puji akan kebaikan agama mereka. Iya. Kenapa pula kita harus berada di atas jalan mereka? Karena agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menyelisihi jalan Rasulullah SAW dan jalan kaum mukminin yang berada di zaman Nabi SAW, mereka diancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Wa may yushaqiqir rasul, siapa saja yang menentang ar-rasul, yakni Nabi alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya. Kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jalan kaum mukminin di zaman Nabi adalah para sahabat. Para sahabat. Jadi siapa saja yang menyelisih, menentang ar-rasul setelah jelas petunjuk baginya, dan dia menyelisih jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan dia di mana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira,
dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Jadi seseorang kenapa wajib untuk berpegang dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat? Karena supaya selamat. Selamat dari azab Allah, dari neraka jahanam. Oleh karenanya Syekh Shalih bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala menafsirkan tentang alaikum bisabili wa sunnah, wajib atas kalian atau hendaklah kalian berada di atas jalan dan di atas sunnah, yaitu jalannya Rasulullah dan para sahabat, bukan hanya jalannya Rasulullah, tapi jalannya Rasulullah dan para sahabat. yakni jalannya para sahabat ini adalah merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sekedar seseorang itu bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahamannya adalah pemahaman kelompoknya, pemahamannya adalah pemahaman gurunya, pemahamannya adalah pemahaman dia sendiri, pemahaman organisasinya, tidak kembali kepada pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyun itu senantiasa menggandengkan Quran dan sunnah itu dengan apa yang dipahami oleh para salafus soleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian pula yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi menegaskan, alaikum, atau sebelumnya, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin addu 'alaiha bin nawazid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi alaihi wasallam, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak Habasyi. Wa alaikum bisunnati, ini tadi sama, alaikum bisabili wa sunnah, kita berpegang dengan sunnah beliau, kemudian berpegang dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan bimbingan lagi petunjuk. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Kita harus berpegang dengan sunnah tersebut dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas dari kita. Ungkapan Nabi SAW dengan gigi geraham kalian, yaitu menjelaskan bahwasanya gigi yang bisa berpegang dengan kuat atau memegang dengan kuat itu adalah gigi geraham. Iya, gigi geraham. Ini adalah merupakan perumpamaan dari Nabi SAW agar kita berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya, itu sunnah khulafaur rasyidin, itu dengan sekuat-kuatnya dan jangan lepas. Iya, jangan lepas. Ini jalan agama kita, jalan kemuliaan yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini, yakni kita hendaknya berpegang dengan apa yang beliau bawa, yang diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh murid-murid sahabat tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Nabi SAW memuji akan baiknya zaman tersebut. Kalau Nabi puji akan baiknya zaman itu, yakni zaman keemasan di dalam agama, tentu saja itu adalah merupakan jalan yang bisa mendatangkan keselamatan kepada kita. Adapun jalan selainnya adalah jalan yang bisa membinasakan kita dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summa ladzina yalunahum, summa ladzina yalunahum. Kata Nabi alaihi wasallam, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Iya. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Summa ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya. Summa ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelahnya. Sekarang perhatikan. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Zamannya Nabi siapa? Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu yang ada di zamannya Nabi. Iya. Kemudian summa ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah mereka. Zaman setelah Nabi dan para sahabatnya adalah zamannya tabi'in. Iya, murid-muridnya sahabat. Summa ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah zamannya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Zaman inilah zaman kejayaan Islam. Walaupun di situ sudah ada ya namanya iftiraq, iya, perselisihan, perbedaan pendapat, namun al-haq itu masih nampak. Al-haq masih berada di atas. Iya. Masih berada di atas. Oleh karena itu masih mendominasi iya keberadaan, kepercayaan umat Islam di saat itu. Adapun zaman-zaman setelahnya, itu zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, banyaknya perselisihan, perbedaan. Iya. Yang kita sebagai umat belakangan ini itu diwajibkan untuk merujuk kepada ajaran yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh tabi'in dan atba'ut tabi'in sampai akhir zaman. Itu yang diwajibkan untuk kita. Dan itulah makna dari ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu di sini. Iya, alaikum bisabili wa sunnah. Wajib atas kalian untuk berada di atas as-sabil, di atas jalan dan di atas sunnah. Apa itu jalan as-sabil dan as-sunnah? Maka kita telah paparkan tadi. Kesimpulannya, jalan agama Allah, Islam, Al-Quran, sunnah, jalannya sahabat dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Wajib berpegang dengan itu. Kenapa? Karena itu adalah kunci keselamatan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Karena itu adalah jalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya, sisa kita mempelajari hal itu. Iya. Kita merujuk kepada mereka. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di dalam agama ini, maka diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya, Al-Quran dan Sunnah diperintahkan kembali ke sana. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa pula ini Allah sebutkan. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'in, pada satu perkara, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah iya perselisihan tersebut, masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik dan yang terbaik akibatnya. Yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah diamalkan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sudah pahami kalimat ini dulu. Alaikum bisabili was sunnah. Ini wajib. Iya. Kenapa? Karena kapan kita melanggar dari sini, neraka. Iya, pasti. Sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi.
Oleh karena itu, di dalam surah Al-An'am yang kita sebutkan sebelumnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subulah. Dan sesungguhnya adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subulah. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Fatafarraqu bikum an sabili. Niscaya jalan-jalan itu tadi akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Kalau keluar dari jalan Allah, kemana? Tentu ke neraka. Orang yang berada di atas jalan as-sabil, di atas jalan yang lurus, di atas jalan Islam, di atas jalan Quran dan Sunnah, jalannya para sahabat, dan jalannya orang yang mengikuti mereka dengan baik, inilah mereka yang dijamin dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun as-subul itu tadi, itu adalah jalan-jalan yang bisa menyesatkan seorang dari jalan agama Allah Azza wa Jalla. Namun ayat yang kita sebutkan tentang wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, ini akan datang di bab berikutnya pula. Secara khusus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu membawakan ayat itu tadi tentang wajibnya berpegang dengan agama Allah, Islam. Dan itu insyaallah kita akan bahas lebih lanjut insyaallah pada tempatnya. Kemudian selanjutnya, ini Syekh juga mengisyaratkan, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, itu mengisyaratkan tentang jalan-jalan selainnya, yaitu dari jalan yang lurus itu, yaitu jalan-jalan hawa nafsu, jalan penyimpangan, itu tidak satu jalan pun kecuali syaitan menyeru di atasnya. Dan itu memang disebutkan di dalam hadis, walaupun sebagian para ulama itu melemahkan hadisnya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu membawakan hadis ini di dalam Kitabut Tauhid. Dalam Kitabut Tauhid, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW menggaris satu garis yang lurus. Menggaris satu garis yang lurus. Kemudian kata Nabi, hadza sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian wa khatta khututan an yamini wa shimalihi. Lalu Rasulullah SAW menggaris garis-garis yang banyak dari sisi kiri dan kanan dari jalan yang lurus itu. Summa qala hadhihi subul. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah subul, jalan-jalan. Walaisa sabilun illa wa alaihi syaitan yad'ulah. Tidak ada suatu jalan pun dari jalan-jalan ini yang ada di sisi kiri dan di sisi kanan dari jalan lurus itu, kecuali ada syaitan yang menyeru di atasnya. Ini pula nanti kita akan bahas pada tempatnya dari ayat yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Hanya di sini Syekh mengisyaratkan kepada kita tentang alaikum bisabili wasunnah. Itu harus semuanya ketemu. Kemudian selanjutnya kata beliau, ini kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fafadat ainahu min khasyatillahi fatamassahun nar. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas jalan dan di atas sunnah, dia berzikir kepada Allah, yang dia ingat Allah. Zikir kan ingat ya? Dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Fafadat ainahu, lalu berlinanglah air matanya. Min khasyatillah, karena takutnya dia kepada Allah. Fatamassahun nar, lalu dia bisa disentuh oleh api neraka. Artinya apa? Orang yang berada di atas jalan, di atas sunnah, mengikuti tuntunan Al-Quran, tuntunan sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman yang benar, dia berzikir kepada Allah di atas tuntunan tersebut, lalulah berlinang air matanya. Karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa arahnya di sini? Titik penekanannya adalah orang yang berada di atas jalan Quran dan Sunnah, di atas jalan para sahabat, komitmen di atasnya, kemudian dia melakukan ibadah di atas jalan itu, lalu
dia zikir kepada Allah, berlinang air matanya karena takut kepada Allah sesuai dengan jalur agama yang benar itu tadi, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Iya. Menjelaskan ini apa kaitannya dengan yang pertama, alaikum bisabili was sunnah. Wajib atas kalian untuk berada di atas jalan dan di atas sunnah. Kenapa? Kalau orang beribadah di atas jalan itu tadi, iya, dia mengingat Allah, kemudian dia menangis karena itu, ini berlinang air matanya, takut kepada Allah, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya baik, di sini kita akan bacakan dulu keterangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau, hadzal asar an Ubay bin Ka'ab fi fadlil Islam. Asar ini, yakni asar dari ucapan sahabat Ubay bin Ka'ab fi fadlil Islam, di dalam menjelaskan keutamaan Islam. Yaqulu innal insana idza kana ala sabilin sahihin wa ala sunnati sabitatin ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza idza baka min khasyatillahi fa innaha la tamassuhun nar li'annahu khasyallaha subhanahu wa ta'ala wa huwa ala sabilin wa sunnatin ay ala tariqin sahihin. Kata beliau, sesungguhnya seseorang apabila dia berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah yang sahih dari Nabi SAW, maka hal ini apabila dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Apabila tangisnya itu tadi yang didasari oleh rasa takut kepada Allah, benar-benar berada di atas jalan yang benar. Iya, di atas sunnah yang benar, di atas tuntunan yang benar. Ini yang dimaksud. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Iya, tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan demikian pula, atau sebelum saya lanjutkan dulu, kata beliau, fahadha idza baka min khasyatillah, maka ini apabila dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya neraka itu tidak akan menyentuh dia. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berada di atas jalan dan di atas sunnah, yaitu di atas jalan yang benar, kata beliau. Di atas jalan yang benar. Dan ini juga semakna dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pertama yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang kedua yaitu mata yang tidak tidur karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang tidak tidur karena menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata apa itu? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tapi perhatikan, tidak sembarang mata yang merasa takut kepada Allah, dia mendapatkan penjagaan dari sisi api neraka. Yaitu takutnya kepada Allah itu tadi karena apa? Dia berada di atas jalan
yang benar, di atas sunnah yang sahih. Karena ada yang menangis, iya, ada yang menangis juga muncul rasa takut karena apa? Di atas jalan bid'ah, iya, di atas jalan peribadatan kepada selain Allah, iya, di atas jalan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidaklah bermanfaat air matanya, tidaklah bermanfaat rasa takutnya. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah yang sahih. Iya. Terlalu cepat sama waktu. Hah? Kayaknya belum kayaknya ini. Iya. Sekarang Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan lagi. Jadi setelah apa? Setelah menyebutkan bahwasanya iya, mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang dia itu tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata, yaitu amalannya orang yang berada di atas sunnah dan di atas jalan yang benar. Kemudian sebaliknya beliau menjelaskan, wa amma law khasyiyallaha wa huwa ala ghairi sunnatin, adapun kalau sekiranya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak berada di atas sunnah yang benar, ai ala bid'ah, yaitu dia berada di atas jalan bid'ah, fahadha la yanfa'uhu baqa'uhu wala khusyu'uhu wala khasyatuhu. Kata beliau, maka ini iya, tangisannya dia, kehusuannya dia, rasa takutnya dia tidaklah memberi manfaat kepadanya. Wa katsirun minan nasara yabkuna wa yakhsha'una lakinnahum ala ghairi hadin. Kebanyakan orang-orang Nasrani mereka menangis, mereka khusyuk, akan tetapi tidak berada di atas jalan yang benar. Iya, coba kalau misalnya antum lewat ya di hari Minggu, di hari Ahad, mas mereka menyanyi apa semuanya, itu ada yang sampai merasa sedih, menangis. Karena apa? Nyanyiannya. Iya. Luar biasa menyentuh hatinya, tapi naudzubillah berada di atas kesyirikan. Iya. Ini juga anehnya kaum muslimin. Membaca Al-Quran, iya, membaca Al-Quran, melewati ayat-ayat yang sangat dahsyat tentang siksaan, tapi dia biasa-biasa saja. Iya. Kenapa mereka menangis ketika menyanyi tersebut? Karena sentuhan dari kalimat-kalimat yang mereka ucapkan menyentuh hatinya. Tapi naudzubillah, rasa tangis tersebut tidaklah bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak. Kalau orang yang beriman, tangisannya mereka yaitu karena mereka berada di atas Quran dan Sunnah yang benar, yang hak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu, alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka, takut. Ini tadi sama dengan arah ayat ini, iya, ataupun kalimat dari sahabat Ubay bin Ka'ab itu petikan dari ayat ini pula. Iya. Dia zikir kepada Allah sehingga apa? Menangis karena takut. Wajilat qulubuhum, hati-hati mereka pun bergetar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, zadatuhum imana, semakin bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata selesaikan sedikit kalimat beliau. Kata beliau, bal ala dolalatin, bahkan mereka ini
ya menangis di atas kesesatan. Wa katsirun minal quburiyyin, dan kebanyakan dari para penyembah kuburan. Iya, wal mutadi'ah, dan ahli bid'ah, mereka menangis dengan tangisan yang sangat keras. Walakin la yujaruna ala hadzal buqa, akan tetapi mereka tidak diberi pahala dengan tangisan ini. Wala yanfa'uhum indallah, tangisan tersebut tidaklah memberi manfaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, li'annahum laisu ala sunnatin, karena mereka tidak berada di atas sunnah yang benar. Walaisat ibratu ayyabkiya al-insanu wa yakhsha wa innamal ibratu bima huwa alaihi. Kata beliau, ini penting sekali kalimat beliau ini, bukanlah ukuran itu, bukanlah ukuran itu dilihat dari tangisannya seseorang dan kehusuannya seseorang. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah apa yang seseorang berada di atasnya. Kalau seseorang berada di atas al-haq, maka itu ukurannya. Apabila dia menangis, muncul rasa takut kepadanya karena dia berada di atas al-haq, dia ingat kepada Allah di atas jalan yang benar, maka inilah ukurannya, yaitu al-haqnya. Bukan ukurannya adalah tangisannya, bukan ukurannya rasa takutnya, tapi rasa takut dan tangisan tersebut itu dasarnya dari mana? Dari jalan yang benar atau dari jalan yang salah? Ini yang menjadi ukuran, kata beliau hafizahullahu ta'ala. Saya kira demikian, nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan, al-husnul istimah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.